Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celolap Labdawara Sudarsono dengan NIM 2410911210039 akan menjelaskan tentang anatomi, yaitu anatomi permukaan dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, seperti yang kita tahu, anatomi merupakan bagian-bagian dari tubuh, sehingga kita akan langsung saja masuk ke bagian anatomi permukaan atau bisa disebut juga anatomi superficial. Sehingga anatomi superficial adalah anatomi yang bisa kita lihat atau yang bisa dibilang itu dekat dengan bagian luar dari tubuh. Anatomi permukaan itu juga seringkali disebut sebagai anatomi topografi, yang merupakan studi permukaan struktur tubuh dari manusia. Anatomi permukaan menetapkan hubungan antara struktur internal tubuh manusia dengan permukaannya. Ini memungkinkan seorang profesional medis untuk mencari posisi organ internal dari permukaan tubuh, sehingga sangat penting untuk operasi bedah. Kadang anatomi permukaan dianggap sebagai cabang anatomi makroskopik atau yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Nah, ini yang tadi yang kita bahas, yaitu cabang anatomi makroskopik. Nah, di anatomi makroskopik atau gross anatomy itu adalah studi tentang rincian makroskopik struktur tubuh manusia. Anatomi tidak memerlukan bantuan alat apapun, hanya memerlukan mata. Umumnya anatomi harus dipelajari pada mayat. Jadi misal kita buka tubuh seseorang ya, tapi orangnya harus sudah meninggal, itu kalau kita buka itu kita bisa lihat secara langsung apa yang terjadi, apa ada yang di dalam dari tubuh manusia itu. Umumnya anatomi makroskopik dipelajari dengan memisahkan tiap bagian tubuh. Jadi dari orang yang sudah meninggal tadi, yang biasa kita sebut sebagai kadaver, untuk mempermudah mempelajari bagian-bagian dari tubuh itu, kita itu perlu potong. Jadi ada potong bagian tangan, bagian kaki, ekstremitas bawah, ekstremitas atas. Lalu ada juga dilakukan dengan pendekatan sistemik. Tubuh manusia dibagi dalam sistem berbeda-beda dengan osteologi, artrologi, miologi, sistem respirasi, sirkulasi, dan lain-lain. Lalu ada juga dalam pendekatan regional, tubuh manusia dipelajari dari bagian per bagian, dari mulai kepala, tubuh, toraks atau dada, ekstremitas bagian atas bawah, tangan, kaki. Lalu ada hasil akhir dari kedua pendekatan tersebut sama, tetapi umumnya pendekatan regional ini lebih sering dipakai ya dalam dunia kedokteran. Lalu yang selanjutnya ada anatomi mikroskopia. Ilmu anatomi mempelajari susunan tiap alat tubuh dengan menggunakan mikroskop. Misalkan mempelajari sel dan penyelidikan jaringan. Studi mikroskopi struktur jaringan menggunakan teknik pewarnaan yang khusus yang dikombinasikan dengan mikroskop cahaya dan elektron. Nah, ini biasanya anatomi mikroskopia itu seringkali digunakan sebagai histologi atau juga itu anatomi penyakit, patologi anatomi. Nah, dalam mikroskopia sendiri juga dibagi menjadi beberapa, yaitu ada anatomi sistemik tentang tiap sistem yang terdapat dalam tubuh. Lalu radiolog itu mempelajari tentang ukuran tubuh manusia yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, di sini kita masuk dulu ke hal paling umum. Jadi di bagian tubuh tuh kita bisa dibagi menjadi dua. Nah, garis yang membagi kita menjadi dua itu dinamakan dengan garis tengah atau linea media. Nah, itu kalau tubuh kita, misalkan kita bandingkan nih antara kaki dan kepala, yang lebih superior yang mana, maka jawabannya adalah kepala. Semakin atas suatu bagian tubuh adalah yaitu juga disebut semakin superior. Begitupun sebaliknya, semakin bawah maka juga semakin inferior. Lalu yang di atas ini kita bisa melihat ada lateral, medial, lateral. Maksudnya gimana sih? Gini, jadi kalau misal kita menyebutkan tangan kanan ini lebih lateral daripada
belakangan daripada paru-paru kita. Artinya garis lateral itu lebih menjauh daripada garis tengahnya. Jadi kita bisa menyebutkan ini lebih medial daripada ini, karena dia lebih dekat dengan garis tengah atau linea mid tadi. Lalu kita bisa ke proksimal dan distal. Proksimal dan distal ini hanya terpakai di ekstremitas saja, ataupun bagian tubuh yang mempunyai ini pangkal seperti ini. Sehingga bagian yang proksimal adalah bagian yang paling mendekati pangkal, sedangkan distal adalah bagian paling ujung atau yang tidak mempunyai teman tubuh lagi. Selanjutnya kita akan bahas dari pembagian bidang dalam tubuh. Untuk bidang ini kembali kita menggunakan beberapa sebutan, diantaranya ada superior, tadi paling atas, paling mendekati atas, dan inferior, paling mendekati bawah, atau bisa dibilang juga superiornya mendekati kepala, sedangkan inferior mendekati kaki. Lalu untuk lateral seperti tadi, yaitu ke arah kanan dan kiri pada bidang koronal atau frontal. Dalam beberapa buku, bidang koronal ini bisa juga dibilang bidang frontal, yaitu membagi tubuh menjadi dua, yaitu depan dan belakang. Lalu ada juga bidang sagital, itu yang membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Lalu ada juga bidang yang ketiga, yaitu bidang transversal, yang membagi tubuh kita menjadi atas dan bawah. Nah, ini kita bisa lihat lagi di sini, lateral itu paling kanan dan kiri, dan ada medial di tengah-tengahnya. Oke, kita langsung lanjut aja. Ada bagian-bagian utama tubuh yang dipelajari dalam anatomi regional. Seperti yang saya sebutkan tadi, anatomi regional merupakan anatomi yang paling sering digunakan oleh beberapa institusi untuk mahasiswanya, karena lebih mudah untuk dipelajari daripada menggunakan cara belajar yang lainnya. Jadi untuk regional tubuh itu dibagi menjadi ada baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Jadi yang pertama ada kepala. Kepala ini bisa disebut juga sebagai caput. Ada juga leher kulum, toraks dada. Lalu juga ada bagian punggung ini, ada abdomen, bagian kita biasanya pencernaan. Kalau punggung kan isinya seperti tulang belakang. Kalau toraks itu dada kita, leher kita, kepala dan kepala kita. Ada pelvis atau perineum. Ini biasanya letak dari organ reproduksi kita. Dan ada ekstremitas bawah dan ekstremitas atas. Buat yang bingung, ekstremitas bawah itu artinya organ yang bergerak di bawah, dan ekstremitas atas itu organ yang bergerak di bagian atas. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian regio-regio di kepala. Pada manusia, umumnya kepala terbagi menjadi beberapa regio seperti ini. Yang pertama ada regio frontalis, regio sternocleidomastoidea, regio orbitalis, regio oralis, regio buccalis, regio cervicalis anterior, regio cervicalis lateralis, dan trigemum omonclaviculare. Nah, di sini ada satu hal yang ingin saya highlight tapi belum dimunculkan. Seperti yang kita tahu, anatomi permukaan adalah anatomi yang terlihat oleh mata kita secara langsung, baik itu manusianya sudah di set atau dibuka, atau manusianya masih dalam kondisi utuh. Di sini kita bisa lihat anatomi yang terlihat dari sini adalah rambut. Nah, untuk penciptaan anatomi rambut ini tentu memiliki fungsinya. Di sini kita bisa mengambil refleksi bahwa setiap
Anatomi yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu pasti memiliki fungsinya masing-masing. Tidak menutup kemungkinan meskipun rambut yang sering kita anggap sebagai hanya sebagai ganteng-gantengan atau cuma sebagai keren-kerenan, ternyata memiliki fungsi yang tidak kalah juga daripada yang lain. Untuk rambut sendiri ini memiliki fungsi bisa menahan keringat kita bahkan ketika kita olahraga yang berat sekalipun. Sebelum akhirnya keringat itu akan turun ke alis. Begitupun juga alis juga fungsinya dia itu untuk menggeser atau memindahkan keringat yang awalnya akan turun langsung ke mata menjadi melebar ke arah sini. Jadi dia tidak akan mengenai mata. Selain itu juga rambut ini fungsinya untuk seperti memberi minyak ke kepala supaya dia itu tidak terlalu kering dan juga bisa menjadi lebih lembab. Namun seringkali produk yang ada di pasaran sekarang yaitu sampo menghilangkan minyak dari kepala sehingga rambut dan kulit kepala itu terasa lebih kering. Memang rasanya itu segar, tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu rambut kita menjadi mudah rapuh atau patah atau bisa dibilang putus-putus. Jadi waktu kita sisir itu lah kok lepas semua gitu kan. Lalu ada juga nih, kita lanjut lagi di bagian sini ada bagian rambut juga di sini di alis. Seperti disebutkan tadi, rambut di bagian alis ini melindungi mata dari kotoran-kotoran ataupun dari keringat utamanya. Karena kan keringat kan datangnya banyak banget dari sini. Coba kalian botak gitu. Kan pasti itu keringat ke kanan, ke kiri banyak banget itu di atas kepala kalian. Sedangkan kalau kita memiliki rambut itu memiliki pola tertentu di mana keringat itu akan digerakkan ke kanan atau ke kiri dari kepala kita, sehingga memang jarang untuk dari keringat itu bergeraknya ke sini, sehingga sudah ada alur rambut tertentu yang menggerakkan agar keringat tidak mengenai diri kita, mata kita. Lalu di sini kita akan lanjut ke bagian pembuatan tulang deh. Di sini kan ada hidungnya nih, hidung orang ini. Nah, hidung orang ini kan nggak mungkin terbuat dari tulang yang keras seperti tulang kepala, tulang kaki. Hidung ini kan dibuat dari tulang rawan atau kartilago, sama seperti di telinga ini juga. Sebenarnya alasannya itu cukup masuk akal kenapa Tuhan membuat ini, yaitu agar telinga misalnya kalau di telinga kan supaya kita saat tidur tidak terganggu. Kan nggak mungkin kita tidur kena tulang keras kita nanti jadi patah gitu. Begitupun dengan hidung, dimana misal kita menggunakan masker nih misalnya buat menutupi hidung kita biar nggak membawa hal-hal yang berbahaya misalnya. Kan masker kan ada yang tipenya fit gitu kan. Kalau pakai yang tajam ntar jelek dong, muncul gini. Nanti menjadi susah bernafas begitu. Kalau kita lihat lagi di sini juga setiap bagian tubuh kita itu memiliki batasannya masing-masing, dimana batasan ini tuh memiliki fungsi juga loh, bukan membatasi aja. Misalkan pada telinga kita memiliki batasan tertentu dalam mendengar. Hal ini berfungsi agar kita itu tidak mendengar hal-hal yang aneh. Kalau telinga kita terlalu kuat, kita bisa mendengar degupan jantung kita bisa mendengar suara-suara di sekitar kita, sehingga tidur pun menjadi tidak nyaman. Oke, mungkin kita akan lanjut ke bagian toraks dan abdomen. Nah, untuk bagian toraks itu dibagi menjadi berbagai macam regio lagi. Ada incisura jugularis, manubrium sterni, angulus sterni, corpus sterni, dan mid clavicula. Untuk mid clavicula ini bisa teman-teman perhatikan, dia ini menjadi acuan dalam pembuatan garis atau linea. Jadi linea mid clavicula itu tepat berada di yang saya gambar itu. Lalu untuk abdomen itu dibagi menjadi angulus infrasternalis dan processus sipoideus. Lalu juga ada arcus costalis.
Nah, untuk di bagian abdomen itu biasanya dibagi lagi menjadi 9 kuadran. Di antaranya kalau misal kita gambar, nah ini misal kita gambar begini, pakai warna kuning deh biar kelihatan. Kita bagi ini, kita bisa lihat di sini ada, kok aku bagiannya gini ya? Ntar guys, salah guys. Ini kita bagi dulu 2 di sini, baru bagi tengah. Nah, seret. Nah, jadi di sini yang pertama ada bagian tengah paling atas, itu dinamakan sebagai regio epigastrik. Jadi ini tempatnya epigastrik. Lalu bagian kanan ada hipokondriak kanan sama hipokondriak kiri. Lalu di tengah ada disebut sebagai umbilikal. Bagian bawah disebut sebagai hipogastrik. Bagian kanan dari ini disebut sebagai left iliac. Ini berarti right iliac. Kalau yang tengah-tengah bagian kiri disebut sebagai lumbar region. Berarti ini disebut sebagai right. Ini left. Ini berarti salah yang di sini. Karena kan kita lihat ini dari posisi tubuh kita. Jadi kalau kita melihat itu jangan kayak saya salah di mana ini kan tubuh hadapnya ke kamera kita, ke layar kita. Jadi ini bagian kiri. Ini yang bagian kiri, ini yang bagian kanan. Ini right lumbar. Oke. Sekarang kita lanjut ke ekstremitas bawah. Lalu di ekstremitas bawah ini kita secara tidak sengaja bertemu dengan teman rambut kita yang lain, yaitu rambut bagian bawah, atau kita sebut sebagai rambut kemaluan kita. Rambut kemaluan kita tentu memiliki fungsi yang mirip juga seperti rambut yang di atas atau yang di kepala kita. Rambut dari ini tuh berfungsi sebagai penahan keringat juga, dan utamanya sebagai penahan suhu dan pencegah bakteri yang masuk langsung ke dalam organ kemaluan kita. Oh iya, aku mau short lagi, kalau di bagian kepala itu biasanya juga ada rambut di sini. Nah, ataupun di sini. Ini udah dicukur sama orangnya. Nah, untuk rambut ini juga memiliki berbagai fungsi juga, yaitu melindungi tubuh dari berbagai debu juga, tapi juga dia secara tidak langsung juga menahan keringat, sehingga treatmentnya juga harus ditreatment secara khusus juga untuk rambut-rambut yang bisa disebut facial. Nah, kenapa sih rambut juga nggak tumbuh di muka aja semuanya gitu? Itu karena manusia itu juga diciptakan agar bisa hidup sebaik mungkin, semudah mungkin, seefektif mungkin oleh Tuhan. Jadi tubuh manusia ini sudah didesain sebaik mungkin agar bisa beraktivitas tanpa terganggu oleh hal-hal yang misal kalau rambut full muka kan kita agak susah nih ngeliat. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan oleh Tuhan kita. Oke, kita kembali lagi ke ekstremitas bawah. Jadi di sini dibagi menjadi banyak banget regio atau bagian. Ada spina iliaca anterior superior, itu di bagian sini dekat dengan selangkangan kita. Lalu ada musculus tensor fasciae latae, ada trochanter major atau kita biasa sebut femur. Ini femur itu kayak paha kita semua, ini femur sebutannya. Lalu ada regio femoris anterior, artinya itu
region femur bagian depan. Ada musculus quadriceps femoris. Jadi kalau di kaki itu ototnya ada 4 ceps, ada 4 kepala. Lalu ada regio genus anterior patella, caput fibulae, berarti kepala fibula. Ada regio crucis anterior, crucis bagian depan, malleolus lateralis atau kita sebut sebagai fibula. Ini fibula yang biasanya kita cedera. Ada dorsum pedis, dorsum bagian kaki, digiti, hallux. Lalu ada planta atau yang biasa kita sebut juga dengan plantar juga ya, sering kita sebut plantar. Ada malleolus medialis atau tibia, ini kayak bagian sebelahnya dari fibula. Ada margo anterior tibia, ini berarti bagian depan sini. Ada tuberositas tibiae, itu juga bagian depan. Ada musculus sartorius dan regio inguinalis atau ligamen inguinal. Oke, kita lanjut ke ekstremitas atas. Tadi kan ekstremitas bawah. Ini aku lebih familiar juga kalau ekstremitas atas. Dimana di sini ada jadi ke spoiler. Jadi di sini ada regio deltoidea, plica axillaris anterior, regio axillaris, musculus triceps brachii. Itu triceps ini uniknya kalau kalian jarang latihan itu susah banget ngerasainnya, tapi kalau pernah latihan triceps biasanya bakal mudah banget buat ngeaktifinnya. Begitupun dengan musculus biceps brachii. Ada musculus brachiodialis, radial, ada palma, ada epicondylis medialis, tenar, pollex, index, digitus medius, digitus annularis, digitus minimus, hipotenar, dan antebrachium atau regio antebrachiae anterior. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada penampakan organ kita dari depan, dari samping, secara permukaan, atau yang mampu kita lihat apabila kita membuka tubuh seorang manusia. Jadi apabila kita lihat dari depan dan belakang, itu terlihat ada glandula tiroidea, ada trakea kita. Kita pakai ini aja deh. Nah, di sini terlihat ada glandula tiroidea, ada oesophagus, yaitu jalur kita untuk mencerna, ada trakea kita untuk bernafas, ada pulmo atau paru-paru, cor itu jantung, diafragma itu yang memisahkan bagian atas dan bawah, hepar itu gaster, ada spleen, pankreas, duodenum, jejunum, ada ren, ginjal, ada kolon atau usus, ada ileum juga bagian dari usus, dan appendix, vermiformis, dan terakhir ada rectum. Nah, ini kita bisa dilihat di sini berbagai namanya. Tadi ada kelenjar tiroid, pipa tenggorokan kita, ada paru-paru kita. Nah, ini tadi hepar atau hati, lambung atau gaster, limpa atau spleen atau lion, ada pankreas, ada duodenum, jejunum, ginjal, kolon ileum, appendix. Nah, ini kalau dari samping kita bisa melihat juga beberapa hal yang berbeda, dan dengan kita melihat dari hal yang berbeda ini kita bisa menentukan berbagai perspektif yang berbeda juga. Meskipun bagian yang besar tadi masih kelihatan, contohnya kayak pulmo, core, diafragma, hepar, gaster, vesica biliaris, spleen, colon, ren. Nah, di sini kita bisa lihat intestinum tenusnya, appendix vermus, dan rectum. Dengan ini kita bisa melihat lebih jelas bagian-bagian dari organ tubuh kita. Nah, selanjutnya kita ke arah tulang-tulang kita. Nah, dari tulang-tulang ini diantaranya ada yang paling kita sering merasakan, ada os frontal, os zygomaticum, mandibula, ini mandibula nih. Ada vertebrata, cos cervicalis 67. Nah, di sini saya juga mau mention beberapa hal. Di antara sela-sela ini itu biasanya diberikan nama untuk mempermudah memprediksi letak organ dari seseorang. Jadi misal paling atas ini disebut ICS1.
atau biasa kita sebut intercostal space 1. Nah, biasanya dokter-dokter akan menyebutkan bagian dari organ tubuh, misalnya jantung. Jantung kan kira-kira ada di sini nih. Maka dia nyebutnya dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti ICS 5, ICS 1. Berarti jantung itu letaknya ada ICS 1 sampai 5. Lalu dia meletakkan garis di sini. Misalnya di sini dia taruh linea parasternalis sampai linea midclavicularis. Berarti batas kanan dan kirinya parasternalis dexter sampai midclavicularis sinister. Kurang lebih kayak gitu cara pencitraan dari jantung atau pencitraan organ tubuh yang ada di dalam kita. Mungkin kita akan langsung lanjut aja karena ini bagian-bagian tulang kita. Kita langsung lanjut ke jenis-jenisnya. Ada tulang panjang atau ossa longa, yaitu tulang-tulang berongga ekstremitas seperti femur dan humerus. Lalu tulang pendek, misal ossa carpalia dan ossa tarpasalia, dan tulang pipi. Tulang berisi udara, ossa pneumatica, ossa frontale, ossa epimediale, ossa pene. Jadi ini itu berisi udara. Ya kalau otak kita kosong kan isinya udara. Ada tulang beraturan, ossa irregularia digolongkan dalam misal vertebrae dan mandibula. Seperti yang kita lihat biasanya tulang itu memiliki bentuk yang sama gitu. Nah, kayak gini atau gini. Tapi kan kita lihat mandibula ini paling aneh. Terus ada tulang sesamoid, yaitu tulang-tulang yang menempel di tendon, bagian dari otot, dan tulang aksesori atau tulang tambahan, yang mana tulang ini jarang ditemukan pada beberapa manusia, tapi tidak mempengaruhi apapun kok. Nah, kita lanjut di sini ada bagian sendi-sendi manusia. Nah, ini kita bisa lihat berbagai sendi itu digolongkan dari berbagai macam. Yang A itu sendi engsel. Ini sendi engsel. Sendi engsel itu memungkinkan fleksi dan ekstensi kita. Lalu di bagian B ada sendi conoid atau articulatio conoidea, memungkinkan pergerakan rotasi. Lalu di C ada sendi ungkit, yaitu sendi memungkinkan pergerakan rotasi juga. Dan ada sendi kondilar, itu memungkinkan kita untuk fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan gerakan rotasi yang terbatas. Sehingga fungsinya banyak banget ya, misalnya jari kita nih bisa gini gitu. Ada sendi pelana, yaitu memungkinkan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan gerakan rotasi yang terbatas, dan sama juga hanya peletakannya aja yang beda. Ada sendi bulat atau sendi ball socket, ekstensi, aduksi, gerakan rotasi yang sangat banyak. Dan yang terakhir ada sendi datar atau articulatio plana, sendi yang mungkin gerakan menggelincir sederhana dengan arah yang berbeda-beda. Oh, udah sampai sini nih. Jadi penutupan, terima kasih telah menonton video saya yang sangat panjang ini dengan penuh semangat dan ingin mencari ilmu. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.